Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di Roadshow Festival Pendidikan Situbondo Day 2. Dan pastinya dengan tagline kita Get to know your campus life with Roadshow Festival 2020 Day 2. Dan pada sore hari ini pasti kita akan ditemani dengan dua pemateri kita. Dan kali ini akan ada dua pemateri kita dari KMS dan juga IMSJ. Dan untuk tema materi kita hari ini adalah yang pertama akan dibahas tentang akreditasi itu penting nggak sih untuk suatu kampus, dan apakah akreditasi itu akan berdampak dengan suatu kelulusan atau mahasiswa itu sendiri nantinya setelah lulus dari kampus itu. Dan untuk selanjutnya ada materi tentang masih bingung nih teman-teman buat yang masih SMA, buat masuk ke universitas, kayak gimana sih tips dan triknya untuk masuk dan memilih universitas yang cocok buat kalian. Nah, nanti kita akan bahas bareng bersama IMSJ. Dan jangan lupa teman-teman semuanya, di live IG kita kali ini, FESPEN atau Festival Pendidikan Kabupaten Situbondo ini punya 4 acara. Yang pertama ada webinar, expo, lalu ada tryout, dan juga ada roadshow kita pada hari ini. Dan buat teman-teman yang pengen tanya-tanya soal expo, tryout, atau webinar yang diadakan oleh FESPEN kita, langsung aja bisa komen di IG Live kita gitu. Dan buat teman-teman semuanya, kali ini aku mau jelasin dulu kepanjangan dari KMS dan juga IMSJ itu siapa sih Kak ini orda-orda ini. Jadi KMS itu adalah keluarga mahasiswa Situbondo, dan di situ adalah mahasiswa-mahasiswa kita dari asal yang dari Situbondo yang kuliah di daerah Jabodetabek. Nah teman-teman gitu, dan nanti kita akan sharing sama mereka juga. Dan ada dari IMSJ. IMSJ ini adalah Ikatan Mahasiswa Situbondo yang ada di Kabupaten Jember gitu. Nah buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi kuliah di daerah Jabodetabek atau juga lagi kuliah di Kabupaten Jember, nah boleh nih juga misal kalian ada pertanyaan buat teman-teman kita atau ngasih pendapat atau sharing sama kita, langsung aja komen di IG Live kita gitu. Dan nanti kita akan nemenin teman-teman semuanya sampai untuk sesi pertama kita akan ada perkenalan, lalu ada review materi yang udah kemarin kita lakuin. Kemarin udah ada podcast kita kan, dan hari ini podcast kita yang kedua. Dan setelah review materi akan ada Q&A. Oh iya teman-teman, aku lupa keasikannya teman-teman ya. Jadi aku mau kenalin diri dulu. Jadi buat teman-teman, aku di sini sebagai moderator. Nama aku Meiranda Nurmarisa Aziz. Teman-teman bisa panggil aku Meira. Dan buat teman-teman di rumah, di sini aku juga mahasiswa dari Situbondo yang kuliahnya itu di Kabupaten Jember nih gitu. Jadi buat teman-teman Situbondo yang mungkin juga kuliah di Jember atau di Jabodetabek, hari ini wakil-wakil kalian, kakak-kakak kalian lagi live Instagram bareng aku di sini. Jadi buat teman-teman yang mau join atau mau tanya-tanya sama mereka, langsung komen aja ya gitu. Dan aku mau ngingetin lagi, nanti setelah KMS untuk bahas tentang materi akreditasi, lalu ada IMSJ, materi tentang gimana cara kita buat milih fakultas yang tepat dengan kita kayak gitu. Nah buat teman-teman semuanya yang mau join masih ditunggu. Kayaknya udah banyak yang gabung nih ya. Dan jangan lupa kalian juga bisa tanya bareng sama teman-teman kita, ada KMS dan juga IMSJ-nya. Dan ini udah waktunya jam 4 sore tepat. Nah, karena jadwal kita emang jam 4 bakal ada roadshow sama teman-teman, langsung aja kita panggil orda kita untuk sesi yang pertama dari KMS. Silahkan.
Tepuk tangan buat teman-teman yang ada di rumah. Yeay, silakan. Iya, silakan monggo. Wah, aku ditemenin sama cowok-cowok ganteng nih guys. Gimana, apa kabar teman-teman dari KMS? Alhamdulillah sehat. Kayaknya ada perubahan nih semenjak berada di kota orang. Gimana Makin rasanya? bahagia biasanya. Oh gitu Iya. ya. Ada di perantauan, teman baru kan. Oh, makin bahagia, makin senang ya. Jadi makin agak berisi Iya. sedikit. Nggak Bukan apa-apa. makin, bukan agak sih makin. Oh, iya nggak apa-apa. Tapi emang gitu kan ya, kadang kita dari SMA terus ke kuliah emang ada suasana baru, jadi punya Iya. style baru gitu. Style baru tambah melar juga ini badan. Oke, dan teman-teman langsung aja. Ini kita kedatangan order dari KMS atau keluarga mahasiswa Situbondo, yaitu mahasiswa dari Situbondo yang mereka kuliah di daerah Jabodetabek. Langsung aja, yang pertama ada Kak Arik dan juga Kak Faris. Silakan untuk memperkenalkan diri sama teman-teman di rumah. Saya duluan ya, oke. Jadi perkenalkan teman-teman semua. Nama saya Ahmad Arik Farillah. Saya universitas saya dari IPB University. Ini ada Jabodetabek dan saya juga tergabung atau terkumpul dalam KMS Keluarga Mahasiswa Situbondo yang juga berkumpul di Jabodetabek. Dan saya juga alumni Semasa angkatan 2018. Oke, dilanjut sama Faris. Oke, perkenalkan nama saya Alfian Faris Mawardi. Teman-teman bisa manggil saya Faris. Saya sama juga dari KMS Jabodetabek, asal universitas saya Universitas Pertamina. Wow, nah untuk semester ini boleh tahu dong Oke. ya. Oh iya. Sekarang tuh mau masuk semester 5, jadi udah 2 tahun di kampus. Oh, Kalau saya semester 3 angkatan 19. oke. Nah tuh teman-teman semuanya, pengen nggak nih ya kita tuh kalau misalnya kuliah nih ya, nggak harus di kota-kota deket aja gitu gak ya? Boleh yang jauh-jauh. Nah, gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen sharing buat adik-adik kita yang masih SMA, pengen sharing gimana sih Kak kalau misal kuliah di daerah yang cukup jauh dari Situbondo gitu ya, di daerah Jabodetabek, langsung aja Q&A-nya dibuka dan nanti mungkin ada yang menarik langsung kita tanyakan sama kakak kita di sini. Oke, mungkin kemarin ini udah ada. Serial podcast. Nah, Iya. bener banget. Nah, mungkin teman-teman bisa sedikit nge-review buat teman-teman di rumah materi yang dari kemarin itu apa? Oke. Jadi materi yang kemarin sempat di podcastin juga di Instagram Vespen tentang akreditasi ya teman-teman. Jadi perlu juga diketahui buat teman-teman nih, terutama yang teman-teman masih SMA yang mau memilih universitas sama kampus, kan banyak pilihannya ya, mulai dari dia kesukaannya di bidang apa, terus semacam halnya lah, banyak dipilih, juga mungkin jaraknya juga di ini. Juga akreditasi ini juga perlu dipertimbangkan gitu. Kenapa? Karena memang ya akreditasi ini kalau banyak orang menilai, mungkin akreditasi adalah penilaian terhadap fakultas. Sebenarnya ini adalah penjaminan kualitas gitu kan. Jadi di dalam akreditasi itu ada timnya pasti. Ada tim yang menilai suatu universitas atau suatu fakultas. Dan nilai itu banyak indikatornya kan, mulai dari kurikulumnya, SDM-nya dan semacamnya. Termasuk juga mahasiswanya, elemen mahasiswa dan lulusan ini juga dinilai. Oke, jadi misalkan mahasiswa di sana itu jelek-jelek, itu akan mempengaruhi akreditasinya. Kan kalau kita mau memilih lingkungan yang bagus-bagus kan. Jadi bisa juga akreditasi dijadikan salah satu indikator buat teman-teman SMA ini untuk memilih program atau universitas impiannya. Dan terlebih lagi sebenarnya akreditasi bukan satu-satunya jalan untuk menilai sesuatu gitu kan. Jadi orang itu bisa baik, orang itu bisa keren lah istilahnya, itu berkat dirinya sendiri. Jadi bukan semerta-merta punya kampusnya gitu. Mungkin Faris mau nambahin? Ya, saya sedikit nambahin. Seperti yang dikatakan dari Kak Arik, kita masuk ke suatu fakultas yang memiliki akreditasi yang baik merupakan suatu keunggulan. Seperti yang dikatakan Mas Arik, banyak manfaat dan keuntungan yang didapat. Semisal contohnya ketika kita melamar ke suatu perusahaan atau instansi pemerintah, apabila mereka tidak mengenal pada instansi pendidikan kita, biasanya mereka
itu meninjau akreditasi dan lulusan sebelumnya. Jadi sangat penting akreditasi itu tersebut. Oke, jadi yang tadi yang emang harus diingat banget itu bahwa akreditasi ini nggak menjamin seseorang bisa jadi wow gitu. Jadi misalkan teman-teman yang mau masuk universitas milih, oh ini kayaknya akreditasinya A+ gitu kan, mungkin kalau main game apa tuh S+ gitu kan. Tapi ya kenyataannya berbalik ke orangnya lagi gitu, dia tuh mau bergerak atau enggak, dia tuh mau belajar atau enggak. Kalau dia diem-diem aja, meskipun kampus terbaik kayak Harvard sekalian pun ya tetap aja gitu, tidak berpengaruh buat dia gitu. Oke. Tapi bisa dibilang akreditasi itu dibilang penting karena bisa juga dibantu seperti yang Kak Faris tadi bilang, bisa membantu kita ketika kita akan melamar pekerjaan. Iya. Tapi di lain sisi juga tidak semua akreditasi itu menjamin semua lulusannya itu terbaik gitu ya. Iya. Ya, tetap potensi kita yang akan dinilai. Nah, iya benar banget. Dan karena memang ketika suatu universitas dengan akreditasi yang bagus, dengan pengakuan dari pemerintah bahwa dia merupakan universitas yang bagus, justru dari situ juga untuk masuk dan bisa keterima menjadi mahasiswa di sana juga butuh effort kan ya, Iya, butuh benar. butuh usaha yang lebih Iya, kan ya. benar. Karena Jadi saingannya juga akan banyak. iya, dan juga mungkin akan berbeda dengan mungkin dari soal pertemanan dan lingkungan. Itu akan mempengaruhi nggak sih menurut kalian ketika kita bisa dibedakan dengan kuliah di universitas yang mungkin akreditasinya baru dan mereka mungkin mahasiswa baru yang baru tahu dengan ilmu-ilmu yang di sana dan juga pengajarnya juga baru karena akreditasinya baru, dengan yang mungkin universitas yang sudah akreditasinya ada dari lama gitu. Iya nggak sih? Langsung menurut jawab ya? kalian? Oke. Mungkin. Jadi sebenarnya saya juga nih dari kampus fakultas saya ini kan di IPB nih, Sekolah Bisnis. Ini fakultas baru, jadi saya masih angkatan keempat. Jadi fakultas saya ini baru dapat akreditasi dan baru dapat B. Tuh, jadi tapi untuk masalah sistem pendidikan di dalamnya itu menurut saya tidak jelek-jelek banget. Bahkan selama saya kuliah di situ, saya memperhatikan kan gimana dosen saya ngajar, gimana kondisi lingkungannya. Ternyata pihak kampus sudah memberikan yang terbaik. Dan bahkan ketika ada tim akreditasi itu, tim akreditasi datang, saya sempat ada dapat bocoran dari dosen saya kalau sebenarnya ini bisa langsung dapat A. Cuma karena masih baru, jadi tidak elok dapat A, jadi dapat B. Jadi menurut saya tuh mau fakultas baru atau enggak, jangan takut untuk mendaftar meskipun dia belum punya akreditasi gitu. Karena ya kita nggak tahu dong ada apa di dalamnya. Siapa tahu orang yang baru itu dia tuh lebih niat. Nah, jadi kumpulan dosen di sana itu pingin ini karena kita masih baru, saya pingin yang terbaik lah, kita ngasih yang terbaik, sisi pendidikan yang terbaik, kurikulum yang terbaik. Yang saya rasakan seperti itu. Oke, kalau misal bisa saya simpulkan bahwa akreditasi itu hanya sebagai pengakuan dari pemerintah ya, atau pengakuan dari pihak-pihak yang berwajib ya nggak sih? Lebih tepatnya ya sih, karena gini. Ya silakan. Ya benar, ada lembaga akreditasi yang menilai suatu kampus. Iya, jadi kan pada dasarnya kita nggak bisa menilai suatu kampus itu dari akreditasinya, karena kita kan nggak tahu kan, karena memang masih ada syarat-syarat untuk mencapai akreditasi tersebut. Jadi itu kalau menurut saya akreditasi itu adalah upaya dari pemerintah untuk ibaratnya meranking gitu, ini tuh kan yang seperti saya tadi bilang, ini tuh penjaminan kualitas. Jadi memberitahu kalau kualitas kampus ini tuh seperti ini. Nah itu yang berusaha dilakukan oleh pemerintah. Iya betul sekali. Jadi memang nggak ada hubungannya buat kita sebagai Iya, mahasiswa ya. nggak ada hubungannya. Membeda-bedakan Iya, akreditasi benar, itu tergantung kita sendiri pada dasarnya. Iya, Kita benar. potensinya sejauh apa dan bisa nggak kita justru dengan akreditasi yang baru ini kita membuktikan bahwa meskipun akreditasinya ini baru tapi hasilnya lulusannya itu berkualitas. Berkualitas gitu. banget. Oke, nah kita lanjut ke sesi berikutnya nih teman-teman semuanya. Oke, nah langsung aja. Oke, ada yang nanya dari teman-teman kita yang lagi gabung di live Instagram kali ini. Buat teman-teman KMS, apa pengaruh akreditasi terhadap pekerjaan ke depannya? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail tadi yang mungkin Mas Faris sudah sampaikan. Oh iya. Untuk pengaruh kepada dunia kerja yang tadi saya sebutkan ialah
sebenarnya ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan minimal akreditasi, bahkan disuruh melampirkan gitu. Oke, mau nambahin juga Iya boleh? boleh, silakan. Jadi yang saya juga dapat insight juga dari dosen-dosen saya. Jadi itu ketika kita kuliah pasti kan dapat ijazah Pak, ya kan? Dapat lembar nilai dan juga ada cantuman nama universitas di situnya. Dan ketika kita misalkan kita mau bekerja, melamar gitu kan. Pasti yang diminta oleh pelamar, yang diminta oleh perusahaan pasti adalah berkas-berkas kita kan. IP kita berapa, nilai kita berapa, kita aktif nggak di kuliah, termasuk juga nama universitasnya dan ada akreditasi sana. Jadi itu tuh akreditasi itu cuma mengantarkan kita kepada seleksi berkas. Oke, jadi seleksi administrasi itu pasti kan kita ngeceknya oh ini paling bagus itu kan. Tapi ketika kita udah masuk tahap wawancara, itu tuh udah nggak kepake. Jadi yang kepake tuh kembali lagi ke dirinya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita kuliah di kampus yang terbaik, tapi kita nggak niat di sana dan nggak dapat apa-apa, nah ya kita cuma lolos administrasi, ntar di wawancara gagal terus gitu. Ntar susahnya kalau ngelamar pekerjaan cuma lolos di administrasi doang kan, susahnya di situ. Makanya ya akreditasi juga membantu, cuma hanya sebatas itu. Oke, gitu teman-teman, gimana udah kejawab nggak nih tadi dari Cynthia Chandani gitu ya. Jadi sebenarnya akreditasi itu sebenarnya berpengaruh ketika kita mau pendaftaran awal, ketika kita mau ngelamar pekerjaan gitu ya. Tapi ketika di pemberkasan kita misal lolos, lalu di tahap selanjutnya ada tes wawancara biasanya, dan di situ skill kita dalam komunikasi justru lemah. Iya, benar. Dan itu justru kita nggak dapet ya Iya, kan. benar. Tapi kalau misal kita meskipun dari sekolah atau universitas yang memang akreditasinya belum terbaik, tetapi dengan skill kemampuan kita udah bisa memberikan kepercayaan kepada si perusahaan tersebut, pasti itu udah diterima gitu ya. Jadi memang kembali lagi sama kitanya gitu teman-teman. Nah, jangan lupa buat teman-teman semuanya tetap stay tune terus di live IG kita sampai jam 16.20 nanti. Dan nantinya kita tetap buka Q&A buat kalian yang mau tanya-tanya sama kakak-kakak di sini dari KMS Situbondo. Dan pastinya sebelum teman-teman nanti ada yang nanya sambil kita tunggu, aku juga punya pertanyaan buat teman-teman KMS. Oke, boleh. Oke. Nah, menurut kalian, kalau jika kita telah lulus dari universitas tersebut, apakah dia itu bisa menjamin bahwa mahasiswanya itu bisa dibilang sudah baik dan keluarannya itu memberikan output dan yang lulusan yang baik buat perusahaan-perusahaan di luar sana? Iya. Kalau menurut saya bisa dibilang iya, karena apabila suatu akreditasi kampus tersebut sangat baik, tentunya berhubungan dengan penilaian pada sistem pendidikannya. Jadi di dalam sehari-harinya mereka mendapatkan sarana atau prasarana yang sesuai, dan juga teman-teman yang memiliki latar belakang persaingan sebelum mengikuti tes itu. Jadi mereka memiliki persaingan di dalam kampus tersebut, sehingga ketika mereka lulus, bisa dibilang mereka bisa bersaing dengan kampus-kampus yang lainnya. Oke, ya benar. Satu lagi pertanyaan dari saya, menurut kalian seberapa besar efek jika kita berada di suatu institusi yang masih proses akreditasi atau biasa dibilang prodi baru? Nah, itu menurut kalian tadi mungkin si Kak Arik ini sudah sharing tentang prodinya sendiri ya. Mungkin dari Kak Faris, menurut Kak Faris gimana? Jika misal kita tuh berada di fakultas atau universitas yang baru akreditasi itu masih proses gitu untuk menjadi yang terbaik, gimana? Sebenarnya bisa kan, seiring berjalannya waktu bisa meningkat, karena kan dari kitanya sendiri kan sedikit termotivasi untuk
seperti mengikuti organisasi atau aktif dalam kampus gitu, lalu memperbaiki prestasi sehingga nantinya ketika ada penilaian akreditasi lagi akan meningkat. Kayak gitu Begitu. ya. Jadi sebenarnya kan akreditasi itu ada seperti awal tadi Iya. Kak Arik bilang, akreditasi itu terbentuk bukan hanya dari instansinya, Iya. tapi dari mahasiswanya juga. Benar. Nah, semakin kita misal bisa bekerja sama dengan instansi tersebut lebih baik dan kita bisa mencapai tujuannya lebih cepat Iya. untuk mencapai akreditasi tersebut, otomatis akan lebih cepat juga terakreditasi, bukan? Iya. Jadi kan tergantung kitanya lagi kan ya. Tergantung mahasiswanya. Jadi Iya. benar. Tapi kan ada fakultas dengan masih baru nih ya. Iya. Tapi misalkan ada kita dengan mahasiswa yang semangat banget lah istilahnya, dengan mahasiswa yang mau buat maju, mau bergerak, itu malah justru poin positif bagi fakultasnya. Jadi yang sebelumnya fakultasnya misalkan, oh mungkin ntar di akreditasi mungkin cuma dapat C gitu. Tapi karena mahasiswanya ini aktif banget gitu kan, karena mahasiswanya gerak banget terus ikut lomba, ikut ini aktif, jadi dia bisa terangkat, jadi dia bisa membantu fakultasnya gitu. Kayaknya yang terpenting adalah itu self improvement gitu. Jadi kita mengembangkan diri kita masing-masing, bukan bergantung pada instansi tadi. Iya, bener banget. Jadi kembali lagi ya Iya, sama bener. kita. Jadi memang penilaian akreditasi itu menurut aku juga sebenarnya itu hanya formalitas. Iya. Dimana ya itu ya seperti tadi pemerintah mengadakan akreditasi itu sebagai apa ya, semangat untuk universitas yang lain untuk menjadi universitas-universitas yang bisa dipercaya sama benar. masyarakatnya gitu kan. Sedangkan sebenarnya untuk kita bisa menjadi lulusan yang terbaik atau kita bisa keterima di universitas yang terbaik pun itu nggak menjamin dari kuliahnya yang akreditasi. Iya benar. Buat teman-teman yang misalnya mau tanya-tanya lagi seputar KMS atau seputar materi dari kita tentang akreditasi penting atau enggak, langsung aja bisa komen di live Instagram kita. Pokoknya sore ini rame nih Kak Karin dan Kak Faris karena kita ada 37 orang yang udah join sama kita di sini. Halo teman-teman semuanya, selamat datang yang baru gabung, bisa join sama kita di Roadshow Festival Situbondo. Dan teman-teman mungkin teman-teman di sini udah berapa hari? Udah lama ya di sini pasti ya? Udah Karena ada corona ya? hampir berapa ya? 4 bulan lebih kayaknya. Saya mulai dari Maret. Ya sama dari Maret. Maret awal itu. Iya, jadi memang harus karantina, udah karantina tapi kan teman-teman di sini? Udah. Tenang teman-teman di sini udah karantina semua ya dan alhamdulillah mereka sudah sehat-sehat gitu. Dan pastinya mungkin ada sedikit apa ya, kayak misal sharing buat teman-teman yang di rumah. Bagaimana sih untuk merubah mindset mereka yang misal masih mikir kayak gini, aku nggak mau jauh-jauh kuliahnya biar misal biaya hidupnya nggak mahal, pergaulan yang nakal dan mindset-mindset negatif lainnya. Nah, menurut kalian untuk menjawab pertanyaan dan mindset itu kayak gimana? Oke. Sebenarnya kau dulu juga pernah kayak gitu ya. Jadi ini mau nentuin kuliah jauh atau yang deket aja gitu kan, yang jauh atau deket gitu kan. Tapi adalah kita coba dulu yang jauh. Dimana saya memilih jauh dan di situ nggak ada teman-teman saya gitu. Jadi benar-benar sepi sendirian gitu. Dan ketika di sana pun saya beranggapan juga pasti daerah Jabodetabek mahal gitu kan. Mahal banget gitu. Terus setelah saya di sana ya emang lebih mahal gitu. Emang makanan di sana lebih mahal daripada di sekitaran Jawa Timur. Cuma itu kan gaya hidup gitu kan. Jadi bukan kebutuhan kita kan cuma sekedar makan dan gaya hidup kita yang menentukan. Jadi saya di sana berteman dengan teman-teman yang biasa aja, yang apa adanya gitu, tidak yang mewah-mewahan. Karena apa? Karena saya lihat budget saya juga gitu kan. Jadi kita ngeliat kondisi aja di sana. Terus juga kalau masalah jauhnya sebenarnya nggak ada masalah kalau kita bisa bersosialisasi. Jadi kita punya teman di sana yang kita anggap seperti keluarga kita sendiri. Jadi saya juga kalau di sana misalkan lagi kesipin atau mungkin sakit, nah kan kalau biasanya di sini sakit ada keluarga yang ngurusin. Tapi kalau di sana karena saya punya teman, jadi teman saya yang ngurusin. Jadi misalkan tiba-tiba saya sakit terus lagi keluar rumah nggak enak kan, tuh bisa nitip makanan, nitip obat. Begitupun juga kalau teman saya yang sakit, gantian saya yang, jadi saling membantu lah karena kita sama-sama saling dari jauh. Jadi kita saling membantu. Jadi nggak perlu takut sih buat sekolah jauh-jauh.
mau kalian sekolah di luar negeri juga sok aja menurut saya mah. Ini logatnya udah berubah nih. Logatnya udah berubah Kalau berapa bisa. tahun? Udah 2 tahun nih ya di Semarang. Oke, buat teman-teman semuanya, udah sayang banget ini teman-teman KMS, waktunya udah 16.20 Oke. dan waktu kita bersama KMS sudah habis buat teman-teman di rumah. Dan nantinya kalau misal teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung DM aja mungkin ya Kak ya ke Fastpen di Facebook di Instagramnya Fastpen. Dan teman-teman semuanya makasih Oke. buat Kak Arik dan Iya. juga Kak Faris Oke, yang udah makasih mau buat join dan Miranda. sharing sama teman-teman di Makasih rumah. juga, Fastpen. Dan buat teman-teman di rumah jangan kemana-mana, stay tune terus di live IG-nya Fastpen Situbondo. Dan nanti sebentar lagi kita break dulu 5 menit, lalu kita akan lanjutkan dengan order selanjutnya ada IMSJ. So, teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap di Roadshow Festival Pendidikan 2020 Day 2.